Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini ya. Yuk kita bahas bareng materi yang super penting dan gak kalah seru ini tentang kepemimpinan nih teman-teman. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, simak sampai akhir. Oke, yuk kita mulai. Setiap kelompok, organisasi, atau bangsa pasti membutuhkan seorang pemimpin. Nah, pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan, menginspirasi, dan mengambil keputusan demi tercapainya tujuan bersama. Namun, menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal berada di posisi paling atas atau memiliki wewenang. Kepemimpinan sejati lahir dari sebuah karakter, kemampuan berkomunikasi, keteladanan, dan tanggung jawab yang kuat. Di era yang serba cepat dan penuh tantangan ini, kemampuan untuk memimpin dengan bijak dan adaptif menjadi semakin penting. Nah, oleh karena itu, memahami makna kepemimpinan, gaya-gayanya, hingga tantangan yang dihadapi merupakan langkah awal untuk membentuk diri menjadi pemimpin yang efektif dan berintegritas. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan semata, tapi tentang proses belajar dan keberanian untuk memikul tanggung jawab. Seseorang bisa jadi pemimpin karena ia tumbuh dari pengalaman dan nilai-nilai hidup yang ia pegang. Jadi, menjadi pemimpin itu bukan karena posisi, tapi karena sikap dan tindakan. Seorang pemimpin adalah orang yang bisa membawa timnya ke arah yang jelas dan punya tujuan. Sementara kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan niat yang baik. Bukan cuma soal aturan, tapi soal contoh dan kepercayaan. Setiap pemimpin punya gaya sendiri. Ada yang tegas, santai, memberi kebebasan, atau melibatkan tim dalam setiap keputusan. Tidak ada satu gaya yang paling benar, karena semuanya tergantung pada situasi dan orang yang dipimpin. Pemimpin yang baik itu bisa menyelesaikan masalah tanpa panik dan terbuka pada masukan orang lain. Dia juga berani mengambil resiko asal sudah dipikirkan baik-baik. Komunikasi yang jelas, mau mendengar, dan memperhatikan kebutuhan tim jadi kunci penting. Menghargai usaha tim dan memberi kepercayaan akan membuat suasana kerja jadi lebih positif. Saat ini, jadi pemimpin itu tidak mudah. Informasi sering tidak lengkap, waktu mepet, dan keadaan cepat berubah. Belum lagi kalau harus menghadapi konflik atau pilihan yang sulit secara moral. Pemimpin harus bisa tetap tenang dan bijak di tengah semua itu. Nah, seperti tokoh Nelson Mandela dan Lao Tzu menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah yang rendah hati dan lebih memilih melayani. Mereka tidak sibuk cari pengakuan, tapi fokus memberi dampak yang baik. Pemimpinan mereka lahir dari ketulusan dan konsistensi. Sekarang ini, pemimpin dituntut punya bukan cuma sekedar kecerdasan otak, tapi juga hati, emosi, dan spiritual. Konsep key leader mengajak kita untuk terus berkembang di banyak sisi, bukan hanya pintar, tapi juga bijak dan kuat secara mental. Seperti kata John Maxwell, kalau kita berhenti belajar dan berkembang, maka kita juga berhenti jadi pemimpin. Belajar jadi pemimpin adalah proses yang panjang, tapi itulah investasi paling berharga untuk masa depan kita. Oke teman-teman, itulah materi yang dibahas kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.